kelompok 12 akan mempresentasikan hasil APE kami yang kami beri nama Triple B Robot. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maslihatul Umami, NIM 2418072. Dan saya Naila Kutatunada, NIM 2418075. Dan saya Astita Ningsih, NIM 2418068. Silahkan tonton video kami. Yang perlu teman-teman ketahui, APE ini dibuat untuk menstimulus aspek perkembangan anak, untuk melatih kosakata anak, dan untuk menambah semangat anak untuk belajar dengan cara yang kreatif. Untuk alat dan bahannya untuk membuat APE, yang pertama itu triplek sebagai bahan dasarnya, yang kedua kertas asturo sebagai itu topi ya, kalau yang ketiga bola besar sebagai kepala, ada juga kain flanel, ada juga kain perca, ini kain perca sebagai tirai, ada kertas karton ini sebagai tangan, ada botol bekas ini sebagai tangan, sebagai corong, ada juga bambu sebagai kakinya, ada juga sedotan. Nah, untuk alat-alatnya itu ada gunting, lem, dan paku. Nah, adapun cara pembuatannya yaitu yang pertama kita membuat badannya dulu, yaitu dari triplek dilem, kemudian dibentuk menjadi kotakan seperti ini, kemudian dilapisi dengan kain flanel. Terus ini untuk tirainya kami jahit ya, sehingga bisa dipasangi kancing dan bisa dibuka. Terus untuk wajah, karena bolanya itu ada garis-garisnya, jadi karena untuk dibentuk menjadi wajah, kami tutupi dengan kain flanel putih, kemudian dikasih mata, hidung, dan mulut. Kemudian untuk tangannya dibuat dari kertas karton yang digulung, kemudian ditempelkan di bagian kanan dan kiri. Nah, adapun kakinya itu dari batang bambu yang dipotong dengan ukurannya sama sebagai kakinya, kemudian kami lapisi dengan kain perca. Yang terakhir yaitu bagian bawahnya kami menggunakan botol-botol bekas dan satu papan triplek sebagai alas kakinya. Permainan yang pertama dari Triple B Robot ini yaitu panggung bercerita. Nah, di sini kita lihat untuk bagian depan dari Triple B Robot itu ada seperti tirai yang wujudnya seperti baju ya. Nah, di sini kami letakkan kancing. Tujuannya yaitu agar anak melatih motorik halus anak untuk membuka kancing seperti ini. Saya bantu ya. Dan nanti kalau sudah selesai bermain pun anak bisa berlatih untuk memasangkan kancingnya juga. Jadi seperti ini. Adapun cara bermainnya yaitu di sini menggunakan wayang-wayangan, ada Nusa dan Rara. Nah, kita mainnya kita masukkan seperti ini. Assalamualaikum kawan-kawan. Nah, Waalaikumsalam. adapun manfaat dari panggung bercerita ini yaitu untuk melatih kesabaran anak, konsentrasi, dan menambah kosakata anak. Guru pun bisa mengembangkan aspek lainnya dengan bermain bercerita ini, seperti untuk meningkatkan nilai moral dan agama dari isi kandungan cerita yang dibawakan. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu bagian kepala. Di sini kami membuat bagian kepalanya, anggota indranya ini bisa dilepas, bisa dipasang dan bisa dilepas. Mata, hidung, dan mulut. Jadi nanti anak akan disuruh untuk memasangkan anggota indera, seperti misalnya mata, hidung. Kemudian di sini kami membuat mulutnya itu dalam dua bentuk, yaitu bentuk tersenyum dan bentuk
sedih. Nah, di sini tujuannya juga pendidik atau guru yang membimbing anak bermain ini itu bisa sambil mengajarkan hadis tentang senyum dan hadis tentang larangan marah. Contohnya misalkan ini bentuk senyum. Jadi hadis tentang senyum apa anak-anak? Yaitu tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako. Kemudian untuk yang bentuk sedih itu melambangkan anak itu bisa memasangkan ketika itu anak itu sedih atau marah. Nah, marah ketika kita dipasang di sini. Nah, marah itu ada hadisnya tentang larangan marah, bahwa marah itu tidak boleh. Hadisnya seperti apa? hadisnya yaitu La tagdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nah, teman-teman, permainan yang selanjutnya adalah lempar bola. Di sini kita menggunakan bola tenis. Nah, kenapa kita itu membedakan bolanya berwarna beda? Karena kita di sini bisa bermain kelompok. Misal ketika anaknya banyak, Mbak Asti ini kelompok putih, saya kelompok orange. Nah, kita adu ya, 1, 2, 3. Ternyata saya kalah, teman-teman. Kita berada di bagian belakang tubuh robot. Di sini kita mempunyai permainan yaitu peraga, atau si anak ini bisa memperagakan bentuk hewan. Nah, cara bermain untuk di bagian belakang ini kita akan bermain 1 orang 1. Oke, Mbak, silakan Mbak Aski untuk memilih dari 5 sedotan ini. Ya, milihnya apa ini? Kuning, nomor 2. Kuning. Ini kuning kan, berarti kita disesuaikan. Ini kuning. Kuning di nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Nah, sekarang kita dibuka dulu. Nomor 2, Bu Guru bacakan ya. Nomor 2, ayam. Nah, sekarang ayo Mbak Rizky memperagakan ayam. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita bisa menggunakan bagian belakang ini untuk mengembangkan aspek motorik kasar untuk anak. Karena di aspek ini si anak akan mencoba memperagakan bagaimana bergeraknya ayam. Nah, selain itu kita juga bisa untuk mengembangkan pengetahuan anak tentang suara ayam seperti apa. Gimana Mbak Aski? Nah, bagian selanjutnya yaitu di bagian bawah kaki robot. Di sini disediakan ada gambar buah-buahan. Jadi contohnya ini gambar jeruk, dan ini ada gambar apel. Nah, gambarnya itu juga ditambah dengan tulisannya, misalnya jeruk, apel. Nah, tujuannya di sini permainannya anak akan disuruh mengurutkan huruf sesuai tulisannya. Misalkan ini jeruk, coba Mbak Asti diurutkan. E R U K. Manfaat dari permainan ini yaitu untuk meningkatkan aspek kognitif anak tentang pengetahuan buah-buahan, dan juga untuk mengenalkan anak pada huruf atau alfabet. Terakhir yaitu di sini bertujuan untuk mengenalkan berhitung pada anak. Jadi bermainnya yaitu dengan menggunakan sedotan ini. Nah, guru meletakkan beberapa sedotan. Misalkan di botol yang pertama ada 4 sedotan. Nah, ini ada lambang plus ditambah, kemudian dimasukkan lagi di botol yang kedua 2 sedotan. Nah, ini jumlahnya ada berapa? Misalkan ini 4 ditambah 2. Nanti diambil oleh anak-anak, kemudian dihitung. Oh, ada 6, kemudian dimasukkan ke dalam botol yang terakhir. Sekian presentasi dari kami, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Ini apa ya Mbak? Hah? Ini Mbak? Oke, angkat. Ya. Sayangnya mendua. Ini Mbak, 1, 2, 3.